Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Gun di sini dari Dots.id, dan kali ini gua akan buat video dari satu segmen gua yang terlupakan, yaitu adalah ngojek, ngomongin JKT. Jadi sebagai informasi, gue itu punya satu segmen yang namanya ngojek atau ngomongin JKT. Segmen ini itu ngebahas soal apa aja dari soal JKT48 di luar dari segmen gue yang lain, yaitu ada Bertegel ngebahas member yang ulang tahun, ada Milestone ngebahas member yang dapat pencapaian, terus juga ada Graduation, sudah pasti itu bahas member yang graduate. Satu lagi itu ada ngojek. Jadi ngojek atau ngomongin JKT itu akan bahas lebih general. Jadi hal-hal di luar itu akan dibahas di sini. Oh, ada satu reaction ya. Satu lagi reaction tuh ya udah pasti itu reaction MV atau special project lah seperti itu. Dan kali ini adalah video segmen ngojek. Dan segmen ngojek kedepannya gue mau lebih sering atau lebih jadi konten reguler juga kedepannya, karena sebenarnya segmen ini tuh terlupakan gitu. Gue nggak mau segmen ini jadi kayak ada tapi nggak ada update-nya. Terakhir gue update itu soal ngebahas member generasi 12, trainee generasi 12, masih 17 member saat itu. Jadi kebayang udah berapa lama gue nggak buat video di segmen ngojek ini, dan gue mau buat lebih reguler, lebih sering, minimal 1 bulan sekali untuk bahas di segmen ngojek. Dan gue juga sekalian ngetes setup baru, bukan setup baru, lebih tepatnya settingan baru untuk kameranya. Gue nemu akhirnya, ya. Apakah lebih baik? Semoga lebih baik, dan kalau gue ngeliat preview gue sih ini lebih baik. Seperti itu, dan semoga kedepannya juga jadi lebih baik ya untuk video-video gue di channel Dots.id. Jadi, kali ini segmen ngojek gue akan bahas apa? Untuk kedepannya gue akan bahas rekapan setiap bulan, di akhir bulan ya. Lebih tepatnya sekarang gue rekaman di 30 September, jadi gue akan bahas rekapan di bulan September. Apa aja sih yang terjadi selama di bulan September untuk JKT48 dan juga member-membernya. Jadi gue akan mention di sini adalah hal atau info, berita, pengumuman yang terjadi selama bulan September. Terus juga ada tingkah-tingkah membernya juga yang mungkin gue akan notice, yang mungkin gue akan mention di sini. Yang gue notice dan gue akan mention di sini, gue akan ceritakan juga gitu. Beberapa ya, gak semuanya, cuma beberapa aja yang menurut gue kayak menarik dan rame gitu. Untuk masalah keributan mungkin beberapa aja ya, yang kayak mengganggu atau yang udah skalanya global banget, seluruh fans JKT48 tahu, gue akan mention juga di sini. Cuman gak seluruhnya, gak semuanya gue akan sebut ya. Karena ada beberapa juga keributan-keributan yang nggak penting ya, lewat aja gitu. Jadi gua nggak perlu mention. Jadi inilah segmen ngojek yang baru, bukan yang baru, maksudnya gebrakan baru. Waduh, udah kayak Jesse gue ya, gebrakan. Hal baru dari segmen ngojek kedepannya seperti ini, dan akan dimulai di bulan September, dan ya mungkin di tahun ini nggak lengkap sampai dari Januari ya. Ataupun nanti di Desember gue nggak akan buat rekapan 1 tahun. Cuma gue mau mulai di bulan September ini, dan nanti di 2025 mau lebih konsisten lagi untuk buat segmen seperti ini. Dan bagi kalian mungkin kalau ada tambahan nantinya, atau ada yang kurang gue sampaikan, silahkan kalian tambahin di kolom komen ya. Let's go, kita mulai segmen ngojek rekapan bulan September 2024. Dari awal bulan, tanggal 1 lebih tepatnya, itu vote Sosenkyo dibuka ya. Dibuka untuk umum. Gimana sih untuk umum? Ya maksudnya kita udah bisa ngevote di tanggal 1 itu dengan web tersendiri ya, web Sosenkyo sendiri, dan kalian sudah bisa menggunakan kode vote kalian untuk ngevote OSI kalian atau member favorit kalian di sana untuk bisa masuk di Senbatsu dan Undergirls single terbaru JKT48 ke-26, dan juga nanti ada lagu untuk Undergirls-nya juga, sudah pasti ya. Sudah bisa di voting, dan nanti bakal sampai bulan Desember votingnya akan dibuka. Dan juga sekaligus merilis lagu Chansnu Junban di seluruh platform musik, atau saatnya kesempatan ya, Chansnu Junban itu lagu tema dari Sosenkyo ini. Dan ini lagi-lagi ditekankan, ini bukanlah lagu untuk para senbatsunya nanti. Ini cuma lagu tema untuk mengiringi
Sosenkyo-nya. Seperti itu. Dan itu dia untuk di tanggal 1. Selanjutnya masih ada di awal bulan. Itu tingkah member kali ini ya. Tingkah member yang gue notice adalah seorang Ripka Budiman yang menghafal atau ngapalin 27 kabupaten Jawa Barat. Gue pikir kayak kenapa random banget nih anak tiba-tiba kayak mau ngapalin 27 kabupaten di Jawa Barat. Iya memang dia asalnya dari Jawa Barat ya. Dari mana? Depok, Bekasi? Gue lupa. Pokoknya anaknya Jawa Barat. Dia nggak mau ngapalin 27 kabupaten Jawa Barat. Gue apa? Tren apa ini? Ternyata ada lagunya teman-teman ya. Dia kayaknya notice sebuah lagu soal jumlah kabupaten di Jawa Barat. Dan menurut gue itu agak kayak ya berhasil menarik perhatian gue lah. Saat Ripka ini ngebahas soal 27 kabupaten Jawa Barat. Nice. Selanjutnya ya kita move on dari sana, kita langsung lanjut ke keseruan trainee of air ke Balikpapan. Ya, ternyata di situ cukup seru ya, banyak cerita dari of air Balikpapan karena member-membernya atau trainee-trainee-nya itu pada live di sana. Banyak cerita mereka juga setelah mereka off air dan mungkin banyak atau beberapa dari trainee generasi 12 yang off air pertama kali keluar kota. Ya, salah satunya itu Lily ya yang gue notice. Ada beberapa juga yang lain kayak Morin kalau nggak salah itu pertama kali juga. Jadi mereka ini trainee itu berangkat ke Balikpapan untuk ngisi off air barengan generasi 11 dan 12 ya. Beberapa generasi 11 dan sisanya generasi 12 yang agak lebih banyak kalau gue perhatiin. Dan banyak cerita dari trainee-trainee generasi 12 tentunya karena mereka pertama kali yang keluar kota. Maksudnya keluar kota bareng JKT, ada yang off air pertama kali, ada yang pertama kali keluar pulau ke Kalimantan gitu. Jadi banyak keseruan di sana dan gue masukin di sini. Setelah mereka balik off air, itu langsung ada Enif Theater. Yes. Jadi gue akan bahas Enif Theater dan segala keributannya yang terjadi ya. Nggak segalanya sih, cuma maksudnya beberapa keributan yang terjadi gitu loh. Pertama, keributan soal perdebatan siapa yang bakal masuk di tim J, tim K3 dan tim T. Itu ada. Terus juga masalah member ada yang bukan mendebatkan maksudnya ada member yang pro soal tim, ada yang kontra soal tim. Dan itu juga jadi keributan juga. Kenapa sih nggak pernah nggak ada keributan gitu loh. Selalu ada. Dan ya, di sana Enif Theater dibawakan dengan konsep JKT, One Night of JKT, dan dibawakan juga lagu-lagu legendaris, bukan legendaris, ya legendaris lah ya, buat kita flashback soal tim J, tim K3 dan tim T dengan karakternya masing-masing, walaupun juga masih ada beberapa komentar orang-orang buat beberapa tim gitu ya, kayak oh taste-nya masih kurang atau segala macam, cuma paling enggak sudah membawakan ya memori-memori masa lalu kembali ke teater gitu ya, dengan lagu-lagu yang mungkin udah lama gak dibawain. Dan tak lupa juga di Enif Theater itu ada pengumuman. Pengumumannya adalah pengumuman konser Enif ke-13 JKT48 yang akan dilaksanakan di Indonesia Arena ya. Akhirnya Indonesia Arena teman-teman. Setelah mungkin cukup lama ya, JKT48 itu punya mimpi di GBK. Jadi ya, dan semakin kesini pun mimpinya itu makin naik gitu loh, kapasitas gedung yang mereka gunakan untuk konser tuh makin naik. Kemarin sempat Istora Senayan tuh beberapa kali, terus mereka keluar kota juga di Semarang dan Surabaya di 2 tahun terakhir, dan kali ini kembali ke Jakarta tiba-tiba dengan Indonesia Arena ya. Ini salah satu mimpi juga, mimpi kecil bagi beberapa member dan juga fans. Karena ya ini selangkah lebih dekat dengan GBK. Kita akan tes ombak juga di sini di Indonesia Arena. Apakah akan full house atau tidak? Apakah akan tergambarkan bagaimana JKT48 di GBK atau tidak? Itu adalah salah satunya di Indonesia Arena ini. Kapasitasnya berapa ya? Gue lupa. Kapasitas Indonesia Arena mungkin gue tulis di bawah. Jadi ya itu bisa jadi gambaran lah. Apakah bisa memenuhi Indonesia Arena atau tidak konser ke-13 JKT48. Menurut gue ini bakal seru banget karena gue ngelihat venue-nya melalui media ya, melalui internet gitu. Gue berharap layar yang di atasnya itu digunain untuk nampilin
shot kameranya itu bakal bagus banget. Itu bakal sangat membantu dan wah, semoga seru sih ya di Indonesia Arena. Jadi bagi kalian yang mau untuk datang konser tersebut, nabung ya, terutama fans Far, kalian harus nabung semuanya. Nabung buat tiket konsernya, nabung buat tiket perjalanannya juga, penginapan kalau memang kalian bisa nginep sama teman ya. Dan teman-teman di Jakarta juga mungkin bisa bantu teman-teman yang fans Far gitu. Dan ya itulah gunanya memperluas pertemanan di fandom ini gitu loh. Itu akan membantu kalian kalau misalnya kayak konser ataupun semacamnya. Seperti itu ya Indonesia Arena. Dan kabarnya juga ada desas-desus atau rumor lah ya. Bukan rumor sih, cuman obrolan aja. Kemungkinan kalau konser di Indonesia Arena tuh tiketnya akan lebih mahal. Jadi siap-siap aja teman-teman, persiapin aja. Gua nggak bisa konfirmasi ini bakal lebih mahal. Ini bakal lebih mahal atau enggak? Ya paling nggak kalian prepare dari awal. Kemungkinan tiketnya akan dijual di sekitar bulan Oktober November karena udah dekat ya. Konsernya bakal dilaksanakan di 15 Desember. Hari Minggu. Jadi persiapkan juga bagi kalian yang kerja mungkin cutinya atau izinnya kalian harus persiapkan dari sekarang ya. Booking dari sekarang, oke? Dan pengumuman selanjutnya itu adalah setlist Seifuku no Me itu akan disensurakukan. Maksudnya bakal stop. Gimana sih ininya? Pembahasan yang lebih tepat ya. Setlist Seifuku no Me atau SNM itu bakal diadakan pertunjukan terakhirnya itu di awal 2025 kalau nggak salah, atau 2024 akhir, antara itu. Pokoknya SNM itu bakal digantikan sama salah satu setlist legendaris yang banyak orang suka juga, yaitu adalah Tewo Tsunagi Nagara, sambil menggandeng erat tanganku, tanganku ya. Setlist itu bakal dibawakan di 2025 ya. Nice banget, setlist tersebut bakal dibawakan dengan lagu-lagu yang sebenarnya orang-orang udah pada tahu, orang-orang banyak yang tahu, dan ya lagi-lagi itu adalah lagu-lagu yang legendaris juga di setlist tersebut. Gue juga cukup suka dengan setlist tersebut, lagu-lagunya, dan kalian mungkin yang belum tahu, kalian bisa lihat di platform musik ya. Kalian bisa lihat di sana karena ada lagu setlistnya, lagu-lagu dari setlistnya seperti itu. Dan pengumuman terakhir yang gue notice di sini, yang gue catat ya, itu adalah pengumuman setlist original akhirnya ya. Pengumuman setlist original itu kemungkinan akan dibawakan atau akan di launching atau akan dilaksanakan pada pertengahan 2025 ya. Dan ini gue bisa bilang adalah prediksi paling cepat. Gue nggak mau bilang kalau setlist ori ini akan benar-benar terlaksana di pertengahan 2025. Gue nggak yakin. Kemungkinan ini bakal paling cepat itu di pertengahan 2025. Seperti itu. Jadi ya ekspektasinya paling cepat 2025 pertengahan itu aja sih. Ya biar jadi patokan. Seperti itu ya teman-teman. Dan menurut gue aja kayak hati-hati aja ya. Jangan terlalu nungguin, kita nikmatin aja prosesnya nanti, karena di awal kita akan disuguhkan dengan Tewo Tsunagi Nagara ya. Jadi kita nikmatin itu aja dulu. Mungkin nanti kita bakal lupa sendiri dan tiba-tiba jeger setlist ori gitu. Jadi jangan terlalu ditungguin lah. Itu saran gue aja. Next, kita masih di awal bulan September ya, yaitu wallpaper digital. Pembeliannya dirilis ya. Wallpaper digital dirilis dan bisa dibeli di website jkt48.com yang dapat kalian beli dengan harga 50.000 JKT48 poin dan akan mendapatkan 4 kode vote. Ya, kalian akan dapat kode vote 4 kode vote dan kalian bisa vote member favorit kalian atau member yang mau kalian pilih di websitenya Sosenkyo JKT48. Dan di sana sayangnya atau mungkin agak terjadi kayak kenapa seperti ini gitu loh. Wallpapernya itu dibuat gacha ya, dibuat random gitu loh. Jadi orang-orang bisa dapat siapa aja. Random, dan itu kalau misalkan kalian kayak beli 4 wallpaper, kalian bisa aja dapat 2 yang sama.
Ya, jadi ada kemungkinan kalian dapat member yang sama. Kemarin gue beli itu dapatnya Dena Natalia ya. Dan itu foto-foto dari campaign Sosenkyo mereka masing-masing. Itu di tanggal 10 kalau nggak salah rilisnya ya, 10 September. Masih di awal September kali ini, yaitu adalah tiba-tiba pengumuman di website JKT48 dan Twitter juga. Pengumuman soal last show-nya Reva Videla Adele Pancoro ya, alias Adele. Last show-nya Adele itu akan dilaksanakan di 12 Oktober di setlist Ramune no Mikata. Dan ya, gue pasti akan buat graduation-nya Adele juga. Habis ini gue bakal buat besoknya. Besok dari video gue buat ini. Ini di 30 September, jadi 1 Oktober gue bakal buat video graduation-nya Adele. Itu di tanggal 11. Selanjutnya kita bergeser agak ke tengah September ya. Yaitu member-member Magic Hour, Senbatsu Magic Hour plus Ella. Itu berangkat ke Jepang untuk menghadiri atau mengisi acara di Gem Expo. Yes. Mereka ngisi di sana dan member yang dibawa adalah member Senbatsu Magic Hour ditambah Ella. Kenapa ditambah Ella? Karena Senbatsu Magic Hour udah nggak ada Z. Jadi kekurangan untuk line up-nya. Mereka mau bawa 12 member, jadi Ella dibawa ya. Gue senang banget ketika Ella dibawa karena Ella jadi bisa pertama kalinya ke Jepang. Ya at least sama member JKT48 dan ya kalian tahu lah ya, Ella tuh suka dengan Jepangan, suka dengan anime. Jadi kayak wah, ngelihat anaknya berangkat ke Jepang sama kakak-kakaknya tuh senang banget. Dan cerita member ke Jepang itu juga diceritakan oleh Gita dan Mute lewat live mereka ya, ketika mereka masih di Jepang. Cukup seru, lucu, dan ya terlihat mereka sangat senang dan menikmati momen mereka ke Jepang. Selalu lah member ketika mereka ke Jepang tuh selalu menikmati dan senang ya. Dan masih di pertengahan bulan September, yaitu muncul atau rilisnya MV spesial Pokemon Matsuri Penuh Ekspresi ya, yang dirilis di JKT48 TV. Kalian bisa lihat langsung di channel JKT48 TV. Ini adalah MV kolaborasi JKT48 dan Pokemon untuk mempromosikan eventnya Pokemon di Indonesia tentunya. Ya, yang udah beberapa kali diadakan juga kayak bukan konser ya, acara Pokemon gitu. Waktu itu ada yang di Bali, terus ada juga yang di Jakarta. Kemarin baru banget kayak tanggal 29 itu ada Katy sama Michi sama Haruka, ditemenin Haruka itu ikut battle Pokemon apa namanya, yang kartu ya, itu gue lupa namanya. Ya, jadi ini merupakan kerjasama jangka menengah mungkin ya, atau jangka panjang sama Pokemon, JKT48 sama Pokemon. Ya, menarik lah ya, sampai dirilis MV untuk Matsuri Penuh Ekspresi. Lanjut di pertengahan, masih di pertengahan di sekitar tanggal 18, itu adalah tingkah member lagi-lagi kembali ya, yaitu tingkah Fioni, Lin, dan Ella pamer alarm. Ya, jadi bagi kalian yang mungkin kayak apa sih yang terjadi, mereka nih pamer alarm dalam artian pertama bermula dari Fioni yang nunjukin alarmnya itu setiap menit itu ada settingan alarmnya, jadi tinggal pilih mau on atau off ya. Jadi tergantung jadwal latihannya itu di jam berapa, dia tinggal setting, dia onin, udah nanti bakal on. Takutnya dia lagi tidur gak kebangun. Ternyata Lin dan Ella juga sama seperti itu untuk settingan alarm mereka gitu loh. Gue ada kendala sedikit tadi. Jadi mereka tuh setting alarm ya banyak jam gitu. Nah, tinggal pilih mau aktifin yang mana, dan mereka pamer gitu loh. Fioni, Lin, dan Ella ternyata sama. Apakah kalian juga seperti itu? Tipe yang ngidupin alarmnya settingannya banyak, terus tinggal pilih nanti seperti apa? Kalau gue sih ya, kalau misalnya mau bangun jam sekian ya gue ubah settingan gue jam sekian gitu loh. Atau enggak gue tambahin alarm jam sekian, jam tertentu, nanti otomatis kehapus kalau udah bunyi. Kan bisa ya gitu ya? Nggak tahu ya, orang-orang beda gitu loh. Ada yang susah bangun, ada yang mudah bangun gitu kena alarm. Kalian bagaimana? Ya, kalian tipe yang seperti apa teman-teman?
Dan lanjut di akhir, mulai menjelang akhir gitu, menjelang akhir September itu ada rilis lagi MV ya, yaitu Scarlet Whitening X JKT48 dan X Lali El Manino. Jadi ini lagu kolaborasi dua musisi dan musisi, maksudnya dua dari dunia musik dan satu dari brand. Dengan judul Happy and Pretty ya. Jadi JKT48 kolaborasi dengan Lali El Manino untuk lagu promosi atau ya promosi dari sebuah brand yaitu Scarlet Whitening, yaitu brand apa ya? Skincare ya, brand skincare, brand kecantikan gitu. Jadi Happy and Pretty kalian bisa lihat di sosial media ya, dan juga iklan-iklan juga sudah mulai muncul di TV dan juga di mana? YouTube. Ya, di YouTube juga sudah mulai ada iklan untuk Happy and Pretty ini. Selanjutnya di akhir bulan September lagi-lagi itu adalah Cepio Skin Kehujanan. Kalian mungkin ada yang kelewat atau belum tahu ya, kemarin itu sempat sering hujan ya, terutama di Jakarta. Dan kemarin tuh ada momen Cepio itu mau ngumpul tugas atau mau ngampus gitu. Dia tuh kehujanan dan dia pakai jas hujan buat nutupin tugasnya. Cepio Skin Kehujanan ya. Jadi dia pakai apa namanya? Kayak jas hujan, ponco gitu. Dan itu jadi lucu. Lucu aja gitu loh. Karena di foto sama Vioninya dia pakai jas hujan warna kuning. Jadi kayak di film It. Selanjutnya itu tingkah member lainnya, bukan tingkah tapi lebih ke pencapaian member, yaitu Cynthia Yaputera. Dia menang kompetisi desain interior. Ya, keren ya. Seorang Cynthia menang kompetisi desain interior, menang juara 1, teman-teman. Gokil, dan dia sendiri. Sedangkan tim ya yang lain itu tim. Jadi tim dia, sedangkan Cynthia itu sendiri. Kalian bisa lihat atau dengar atau tonton cerita dari Cynthia itu di live showroomnya kalau nggak salah, showroom atau IDN gitu. Dia cerita bagaimana awal mula dia bisa ikut kompetisi ini dan sampai menang, itu ceritanya seperti apa. Kalian bisa lihat di sana ya. Kalian bisa lihat replay atau tayangan ulang dari live-nya Cynthia seperti itu. Terus masih di tanggal yang sama, yaitu rilisnya Erigo X JKT48 dengan konsep olahraga. Ini mereka merilis jersey, merilis jaket, kaos, tas, banyak ya, celana juga mereka rilis dengan beberapa member, dibagi 4 tim warna biru, putih, merah, dan hitam dengan member-member tertentu dengan nomor punggung tertentu juga pilihan para membernya. Kalian bisa dapetin di Erigo kalau masih ada, dan untungnya stoknya cukup banyak ketika dirilis dan langsung dikirim ya. Jadi banyak kemarin fans di meet and greet tuh udah banyak yang pakai. Karena memang pengirimannya cepat ternyata ya, karena sudah ready stock. Dan uniknya lagi atau bisa banget ya Erigo manfaatin momennya adalah setiap pembelian item dari Erigo X JKT48 ini bisa dapat 10 poin vote. 10 poin, 10 kode vote ya. Kalian bisa dapat 10 kode vote dan itu berlaku kelipatan. Jadi kalau kalian beli bajunya 2, kalian bakal dapat 20. Kalau kalian beli barang lebih banyak juga, kayak misalnya kalian beli kaos, kalian beli jaket, terus kalian beli tas gitu ya, kalian bisa dapat 30 kode vote. Keren ya. Bisa banget ya Erigo sama JKT buat ngepromosiin Erigonya dan juga ngepromosiin Sosenkyo-nya. Gokil, keren. Gue suka sama kelicikannya ya. Cuma ya oke. Terus event terakhir atau hal terakhir yang gue catat di sini adalah di akhir bulan September di tanggal 28 itu adalah Meet and Greet Festival, sudah pasti ya, Road to Sosenkyo yang diadakan di Ice BSD dan berlangsung cukup seru. Gue melihatnya dari TL ya karena gue nggak bisa berangkat ya. Iri maksimal. Cuma ya itulah. Dan yang dinotis adalah pengumuman sudah pasti selain dari Meet and Greet-nya, karena gue nggak ada di sana jadi ya udah gue lewat. Jadi gue langsung ke pengumuman aja, yaitu generasi 11 naik tim inti per 1 November ya. Keren banget.
Gue udah expect sebenarnya ada pengumuman kenaikan tim. Sebenarnya setiap ada event gue berharap ada pengumuman kenaikan tim, dan ternyata kali ini itu naik timnya seluruh generasi 11 ya. 10 member generasi 11 itu naik ke tim inti per 1 November. Jadi menemani Grisel dan Gracie yang udah duluan di awal tahun ya. Akhirnya anak-anak itu naik ke tim inti. Gue senang banget karena ya ada Oshi gue ya di sana, ada Katie, dan ada satu lagi yang mungkin nanti bakal gue reveal ketika dia ulang tahun aja. Bakal naik jadi member inti. Wah, senang banget mereka bisa gitu loh. Mungkin banyak pro kontranya juga ya orang-orang mungkin ya. Cuma gue selalu senang ketika ada trainee yang naik ke tim inti, apalagi dengan perjuangannya yang sampai pokoknya berjuang banget lah. Gue jadi keinget momen generasi 10 naik tim inti ya, karena kebetulan gue ada di sana dan gue nggak expect banget kalau bakal mereka dipromosiin ke tim inti saat itu. Dan hal ini terjadi lagi di generasi 11 yang tiba-tiba pengumumannya di awal. Ketika trainee tampil, langsung keluar Melody sama Chisani, dan langsung pengumuman generasi 11 disuruh maju ke depan semuanya, dan pengumuman mereka naik ke tim inti per 1 November. Jadi ya selamat buat kalian semua ya. Mungkin gue nggak mention satu-satu, cuman ya selamat dan nikmati momen kalian buat Aita Kata dan Pajamas selama 1 bulan ke depan di bulan Oktober ya. Semangat semuanya. Dan pengumuman yang pasti menjadi inti dari acara tersebut adalah perolehan suara sementara dari Sosenkyo. Ya, dimana hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Gue akan tampilkan yang posisi 1 sampai 12 dan sumbernya juga ya, sudah pasti karena gue ngambil dari Twitter. Terima kasih buat kakak yang sudah ngerekap dan sudah nampilin dengan tampilan yang lebih baik, karena dari JKT48 sendiri tampilannya kurang bagus ya. Ya, dan selanjutnya sebagai penutup itu adalah pengumuman judul dari single ke-26 JKT48 yang akan diisi sama Senbatsu dari Sosenkyo ini, atau member terpilih dari Sosenkyo ini, yaitu adalah #Sukinanda ya, lagu yang benar-benar banyak orang mau JKT48 bawain, dan kemarin juga sempat dikomentarin karena BNK duluan ngumumin bakal bawain Sukinanda. Ternyata JKT48 juga bawain Sukinanda ya. Akhirnya perjuangan seorang Vioni ya bersama Freya akhirnya mereka bisa merasakan JKT48 nantinya punya single Sukinanda versi bahasa Indonesia. Ya, seperti apa lagunya kita tungguin aja, karena lagunya yang dari AKB itu enak banget, gue suka. Dan lagi-lagi gue tahu Sukinanda karena Vioni ya. Jadi orang-orang kemarin sorokin Vioni semua, kayak Vioni gokil ya, memang tuh anak bisa. Bukan karena dia ya sebenarnya Sukinanda ini ada, cuma ya buat seru-seruan, karena sering ngomongin Sukinanda akhirnya ada Sukinanda. Terus kemarin juga sempat ngomongin series original, series ori akhirnya ada tahun depan ya katanya. Jadi keren ya, seorang Vioni Jot magang satu itu mantap. Jadi ya itu dia untuk rekapan di bulan September. Bagaimana teman-teman, apakah ada tambahan? Kalau ada tambahan kalian silahkan tambah di kolom komentar ya. Seperti apa menurut kalian soal di bulan September ya, yang punya banyak cerita, yang punya banyak kejutan juga, banyak rilis lagu juga sebenarnya, banyak event, banyak kejadian yang terjadi di bulan September ya. Apakah kalian senang, apakah kalian biasa aja, atau ini wow ini seru banget gitu. Ya, kita akan ketemu lagi di bulan Oktober ya teman-teman. Jadi bagaimana pendapat kalian juga soal konsep videonya, apakah bagus, apakah biasa aja? Silahkan kalian berikan masukan juga di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di bulan Oktober, rekapan di bulan Oktober di akhir Oktober kalau gitu. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Di bulan Oktober gue akan banyak buat video birthday dan juga video milestone. Jadi selamat menikmati bulan Oktober kalian ya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video ngojek berikutnya. Gue udah pamit. Bye bye.